Canda adalah merupakan pintu kebahagiaan. Jadi tahun 91 bulan Januari terbentuklah Mars Kawan. Tercatatlah juga Haji Komar sebagai pelawak terkejam tahun 91. Semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini nih bintang tamu yang kali ini spesial banget. Katanya sih playboynya para komedian gitu. Model sekaligus orang gantengnya para komedian pokoknya. Terus katanya ini mantannya Agnes Monica, mantannya Marshanda, ada satu lagi siapa aku lupa. Pokoknya kita langsung tanya-tanya aja siapa dia kalau bukan Om Ginanjar. Om Gainen, apa kabar Om Gainen? Siti Fadilan naik mobil Fiat, alhamdulillah sehat walafiat. Cakep. Jadi kayak di acara lawak nih. Sehat juga kan ya? Iya sehat, sehat kita juga. Selalu sehat. Om, kenapa sih Om mau jadi komedian? Emang uangnya banyak Om? Kenapa saya mau jadi komedian? Karena saya nggak kepengen jadi di luar komedian. Oh wow. Cerita awalnya gimana Om bisa jadi komedian? Kenapa saya senang jadi komedian? Karena itu hobi berangkatnya kan. Oh berangkatnya. Jadi berangkat dari hobi, kemudian akhirnya jadi profesi. Profesi berarti kan kerjaan ya. Nah bekerja sesuai dengan apa yang kita cintai kan nggak terasa capek. Nggak terasa iya capek. Kan. Kemudian kenapa Ginanjar mau jadi pelawak, jadi komedian? Karena saya ya bosen lah di dunia fashion gitu kan ya. Oh iya benar, of course. Peragaan busana, benar. catwalk. Kemarin katanya di itu majalah Aneka ya kan, pernah kan? Tahu juga ya. Tahu, aku udah lihat, udah searching gitu. Di mana lagi Om kemarin katanya? Iya majalah Aneka juga, model dia majalah Aneka. Anekdot juga ya. Aneka kue lebaran. Ada nastar di dalamnya ya. Oh iya benar. Ada biji ketapang dan lain-lain. Karena bosan jadi ya udahlah jadi komedian gitu. Jadi ya karena memang satu memang udah takdir Allah kali ya. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu sehingga Ginanjar jadi komedian, jadi pelawak. Dan yang kedua memang inilah pekerjaan yang saya cintai, saya sukai. Berangkat dari hobi akhirnya jadi profesi. Jadi pelawak sampai mati. Pelawak sampai mati. Katanya ini dari gosip-gosip yang beredar waktu di Aneka katanya sering ditemenin sama Agnes Monica, bener nggak sih? Aduh, fake, nggak enak juga tersanin. Aduh, jangan sampai Om. Bukan apa-apa. Maaf, ini jangan dianggap serius ya. Kita kan rahasia aja Om. Di antar kita doang. Oke, bener. Kasih tahu. Jangan ada yang ini bocor kemana-mana ya. Jangan sampai bocor kemana-mana. Oke, humorian semuanya dicatat ya. Kalau sampai ini kita Willy tahu, Prilly tahu, wah. Kenapa sih Om emang kalau sampai tahu? Apalagi apa namanya Amanda Manopo. Ya, aduh. Apalagi kalau sampai Eli Sugigi tahu juga, itu lebih repot lagi. Jadi satu-satunya artis, satu-satunya komedian yang pernah putus tapi belum pernah pacaran sebenarnya, itu cuma saya. Cuma saya. Itu putusnya putus apa Om? Ya putus aja lah pokoknya lah gitu ya. Iya, putus harapan ya kan. Bener bisa jadi. Nah selama perjalanan menjadi komedian tuh pekerjaan yang Om Ginanjar cintain ini tuh ada nggak sih lika-likunya? Apakah ada cerita dulu, ada misalkan banyak lika-likunya bukan cuma pahit aja tapi ada mental, ada gimana gitu? Oh iyalah apa kan awal-awal terjun tapi jatuh ya kalau. Wah bener juga. Awal-awal masuk ya. Berarti ada yang bukain pintu tuh. Pertama-tama ke dunia lawak ya, masuk aja ikutin omongan PA, masuk ke dunia lawak. Ya nggak sengaja juga ya. Karena kan siapa sih zaman itu yang punya cita-cita jadi pelawak? Kalau saya cita-citanya dulu ya jadi menteri lah ya kan. Paling nggak jadi diplomat. Ya kan? Walaupun akhirnya diplonco masih mamat ya kan. Pengen jadi menteri luar negeri, menteri penerangan. Nggak kebayang jadi pelawak. Tapi sehari-harinya saya dibilang kalau ada saya rame gitu. Kalau nggak ada lo nggak rame. Ini di perkumpulan nih Om? Di sekolahan. Oh di sekolah awalnya. Di SMP umpamanya. Di SMP
Ginanjar sebetulnya pemalu. Nggak nyangka juga akhirnya jadi malu-malu ini, nggak nyangka. Ya. Pemalu, tapi teman-teman di sekolah menganggap bahwa Ginanjar lucu gitu ya kan. Walaupun mungkin kalau secara wajah mungkin nggak kategori lucu ya, tapi gimana mukanya muka ya handsome lah masuk kategorinya. Oh iya, bener. Ya kan? Aku setuju sih kalau itu. Iya, Setuju banget. Tapi ya teman-teman laki-laki bilang pada bilang lucu, tapi teman-teman cewek dibilang ya tadi handsome, ya kan? beautiful, macam-macam of course. Iya kan, ini jangan sampai ketahuan orang juga. Mulai masuknya tuh karena suka bercanda awalnya gitu. Iya, karena suka melucu dengan di hadapan teman-teman. Akhirnya kan sama guru disuruh tampil sekolah. Ikut SMA. lomba pertama. Awalnya belum dong. Belum. Mulanya ditampilkan di acara sekolah. Pentas seni biasanya Ya, kan di sekolah kan. Rupanya penampilan Ginanjar yang terpaksa itu malu, takut, geret-geret sama Dipaksa lah gitu dipaksa ya. lah ya sama teman-teman. Ayo, ya mau nggak mau Harus maju tuh maju. awalnya. Tapi awalnya saya maju juga nggak ngelawak loh. Tampilnya sebagai Saya nyanyi. oh, suka bermusik juga ya Om Ginanjar Ya ya? nggak sedemen aja apa namanya nyanyi. Maksudnya pada waktu lagi ada penilaian pelajaran seni suara, saya pas diambil nilai dianggapnya seru. Nah, jadi akhirnya sama ibu guru senian tuh disuruh tampil di acara sekolahan. Pentas seni gitu. Nah, jadi suruhnya nyanyi. Ketika saya dipanggil nyanyi, diiringin di tengah-tengah saya nyanyi, saya lupa lagunya. Sairnya lupa. Akhirnya saya ngarang aja sekena-kenanya. Nah, teman-teman yang ngiringin pakai gitar nih, ngelihat saya ngaco, dia turun. Akhirnya saya ditinggal sendirian. Akhirnya saya jadi ngoceh deh. Kurang ajar si Ilham, gue ditinggalin. Lu kan ngiringin gue. Wah, tapi saya nggak turun. Mereka turun, saya kok nggak turun. Jangan turun. Ya udah ngoceh. Tanpa nyanyi lagi, nyanyi emang nggak sampai habis. Oh, mulai dari situ tuh nggak sengaja berkomedi gitu ya, malah ngelawak Iya. jadinya. Kalau disengaja saya tampil, saya nggak berani gitu ya. Pemalu pada saat itu Lalu gitu ya. akhirnya saya setelah itu besok disuruh lagi. Akhirnya jadi saya ketagihan, bahkan akhirnya kecanduan ngelawak. Bagaimana caranya supaya ada kesempatan saya ngelawak. Ada rapat OSIS pun ibaratnya saya minta ngelawak. Kalau ada rapat nih, ntar dong di tengah-tengahnya gue ngelawak, coba bayangin. Kan bikin malu ya. Yang penting pengen lagi resmi-resmi nih, iya. gue ngelawak di tengah-tengah Iya. gitu, biar cair suasananya. Betul sekali. Bisa ditanya sama teman-teman SMA itu, kan ada rapat guru. Umpamanya pas rapat guru, Pak, kan akan ada rapat guru hari Sabtu libur. Bukan libur, maksudnya pulang duluan. Masa saya berani ngomong, Pak nanti acara terakhirnya habis rapat, saya yang ngelawak aja. Mulai dari situ tuh. Kepala sekolah tuh. Tapi kepala sekolah setuju? Setuju lagi. Nekatnya saya ya, geblek loh. Akhirnya ya udah kalau kamu mau ngelawak sedepan guru-guru. Nah, jadi akhirnya mulai tumbuh lah tuh keberanian tuh dari situ. Iya Pak, setelah itu barulah saya ngajak Dery tuh. Oh iya. Dery juga, saya dulu ngelawak kenapa? Iya ada teman saya Budi Slamet, ada Pak Tahudin. Tapi kalau Dery teman saya di kampung, di Menteng Pak Batu. Ketemunya tuh di kampung sama Om Dery gitu, satu lingkungan rumah apa iya, gimana? Di musola. Wah, Al-Mubarok. pria musola. Saya ngelihat Dery lucu juga nih anak ya kan. Saya ajak, saya suruh nonton. Saya ngelawak nih. Nah kebetulan teman saya nggak datang lagi tuh. Udah saya suruh dia. Ternyata walaupun nggak mau, tapi ya dipaksa. Lucu juga ternyata. Ternyata ya itu singkat cerita. Akhirnya saya sama Dery yang tadinya cuma bekawan di musola doang. Akhirnya udah sejak saat itu saya ajak dia terus. Akhirnya saya bekawannya bukan hanya di musola, bekawannya bukan hanya main di lingkungan rumah. Udah yang kita berdua ngomongnya bekawan jadi ya karena suka ngelawak. Makanya diajak di sekolahan saya ada acara lawak ya saya ajak Dery. Sampai akhirnya pun begitu sebaliknya Dery. Di sekolahannya pun akhirnya dia berani ngelawak. Nyuruh saya untuk mengelawak di
Sekolahnya gitu ya. Terus mulai akhirnya terbentuk kan pertama kali Om Ginanjar itu kan bareng sama grup ya Om, ya. Lawaknya lawak grup. Benar. Pertama kali bareng sama Gideon itu kapan Om? Terus inget gak acaranya apa? Oh, waktu itu saya kan punya grup ya, Ginanjar, Dery, Fatahudin sama Budi Slamet. Terus saya Dery itu sama grup saya tuh pernah ikut lomba lawak. Lomba lawak. Itu sebelum Gideon Om? Belum di Gideon. Di lomba lawak se-Jabodetabek. Kita jadi juara 3 waktu itu. Tahun 85 akhir. Kemudian Sion ikut lomba lawak. Nah Sion itu sama Jimmy satu grup. Mereka baru saja juara lomba lawak grup. Ada lomba lawak lagi, dia nggak mau ikut karena takut nggak juara. Lebih baik, tapi si Sion maksa ikut. Dia ikut lomba lawak perorangan. Jadi di situ saya ketemu, kita juara. Sion peserta lawak perorangan. Lawak tunggal. Kita ikut lawak Gideon ya. Jadilah disitulah ketemu sama Jimmy. Jadi Jimmy nganterin Sion. Tapi Om Jimmy juga udah bergabung? Udah, dia justru Jimmy grupnya Sion. Jimmy, Sion, ada 2 orang kawannya lagi. Mereka baru saja berapa bulan sebelumnya habis juara lomba lawak dengan panitia yang berbeda. Jadi ketika ada lomba lawak lagi di Ciputat ini, saya bilang tadi Jimmy nggak mau ikut, takutnya kalah. Di sana udah menang juara 1, di sini ikut. Katanya Om ada yang bilang juga kalau misalkan pelawak mau masuk ke televisi itu harus berprestasi, harus punya. Oh iya. Bener nggak sih itu Om? Bener dulu sebagian besar, 95% ya di situ. Karena untuk daftar ke TV aja kan bawa itu tuh sertifikat piagam lawak ya. Piagam lawak. Jadi ya emang bukan satu-satunya syarat, tetapi salah satu syarat sehingga direkomended akhirnya sama TV. Kalau ini berarti grup ini pernah terbukti nih, ada buktinya nih. Gitu. Nah, baru kita masuk ke audisi dulu kan gitu. Nah kalau umpamanya belum pernah ada piagam penghargaannya itu belum boro-boro dipanggil. Jadi oleh karena itulah maka kenapa teman-teman pelawak ikut lomba lawak, karena ikut lomba lawak itu menjadi salah satu syarat ya, pada saat itu menjadi recommended ya kan. Ya tapi sebagian besar 95% grup pelawak pada saat itu hasil kejuaraan gitu ya depan. Nah Om Ginanjar kan tadi udah punya grup tuh sebelum Gideon kan, terus ada Gideon. Nah terus sekarang terkenal banget yang gak habis digerus zaman ada 4 sekawan. Nah kenapa tuh Om udah ada grup 1 terus ke Gideon terus akhirnya masih buat juga 4 sekawan? Kenapa tuh? Tadi saya bilang disitulah saya ketemu sama Jimmy sama Sion ya. Jadi pertama kali Ginanjar, Dery, Jimmy dan Sion ketemu di lomba lawak yang di daerah Ciputat itu. Kemudian berikutnya saling ketemu. Singkat cerita kita jadi membentuk grup lawak Gideon. Berarti kan saya dengan Dery meninggalkan teman saya itu kan, si Budi dengan Fatahudin itu. Sekarang jadi Kiai Fatahudin, jadi Ustadz. Karena harus gabung dengan Jimmy dan Sion, memang takdir kan. Tapi memang Allah menakdirkan lewat Gideon lah kita mulai up. Ikut lomba lawak tahun 86, ikut lomba lawak tahun 87. Terakhir itu di radio Suara Kejayaan. Alhamdulillah Gideon jadi juara ke-1. Juara 2-nya adalah Diamond? Bukan, Domas Group. Eman, Parto, Mas Ari sama Mas Juki. Almarhum dua-duanya itu Ari sama Juki. Juara 3-nya Klik Pelipur Lara. Grup pelawak dari Jogja. Mas Klik itu akhirnya nongol di TV jadi Pak Ucup kalah. Jadi parodi Yusuf kalah sebelum ada Jarwo Kuat yang jadi Pak JK ya. Nah dulu dia juara 3 dari Jogja. Nah, itulah setelah juara dari Radio Suara Kejayaan, kita ngisi acara di Radio Suara Kejayaan. Kemudian masuk dah ke stasiun TV. Pertama kali masuk TV tanggal 8 Juli tahun 87. Waduh. Seinget itu Om? Iya, saya karena sejarah. Sejarah. Tidak pernah bisa saya lupakan itu. Pertama kali
Acaranya nongol acara apa itu? Senyum Sejenak. Wah, keren 15 banget. menit dulu. Akhirnya setelah nongol di BRI, Mang besoknya disuruh rekaman lagi. Minggu depan lagi ya, minggu depan lagi ya. Nah, gitu, alhamdulillah. Ternyata memang cocoknya sama Gideon. Gideon itu Ginanjar, Derry, Jimmy, Sion. Jadi namanya Gideon. Gitu ya. Yang paling kecil saya, paling cakep juga lah gitu. Iya, ya. bener. Aku setuju banget kok itu. Ya apa ya mungkin ya berkarisma lah ya. anugerah dari Allah Anugerah ya dari kalau Allah, ketampanan ya. Bener. Hanya orang-orang musyrik lah yang bilang saya jelek kan gitu. Gak ada yang berani tuh. Nah udah kan, terus abis itu masuk tuh bareng Gideon. Ya. Mulai masuk ke TV tuh sama Gideon gitu Iya, ya. hasil kejuaraan Radio Suara Kejayaan. Pada waktu itu yang jadi ketua panitianya Mas Deddy Gumelar, yaitu Mas Deddy Miing. Begitu lagi mulai meletek, mulai top di Radio Suara Kejayaan itu tuh. Jadi bangga kita juara di lomba lawak yang dibikin oleh Radio Suara Kejayaan. Itu umurnya Gideon cuma sampai 91. Karena saya dan... Berarti dari 87 ke 91. Nah, sekitar... Sedangkan Gideonnya mah 85 akhir ya. Tapi mau masuk TV kan 87. 91 awal Ginanjar sama Derry berpisah dari Jimmy dan Sion. Nah, karena harus bergabung dengan Eman, dengan Komar. Jadilah 4 sekawan. Kenapa bisa keluar? Ya karena saya melihat tadi Tuhan Maha berkehendak atas segala sesuatu. Ya kan, buktinya saya yang Gideon yang membesarkan kita semua ya, yang punya sejarah kita jadi juara, sejarah masuk TV, akhirnya harus berpisah. Ini kan sedih sebetulnya. Kenapa berpisah? Karena kok saya bisa ninggalin sama Derry? Ya kan takdir tadi. Kalau takdir itu nggak bisa diukur sama logika ya. Tapi sebenarnya Om Ginanjar sedih. Sedih saya kalau ingat itu karena saya nggak punya salah apa-apa dengan Jimmy dan Sion. Tapi Mas Komar ini hebat, dia mendekati saya, mendekati Derry. Dia deketin Ginanjar sama Derry selama sekian lama, 2 tahun kan dia mengisi acara di Radio Suara Kejayaan. Obrolan pagi tentang iman dan Islam, melawak lucu di sana. Jadi dia gigih tuh 2 tahun deketin kita. Alhamdulillah berhasil. Jadi tahun 91 bulan Januari terbentuklah 4 sekawan. Tercatatlah juga Haji Komar sebagai pelawak terkejam tahun 91 karena membubarkan 3 grup pelawak. Grup Gideon, grup Doman, dan grupnya dia sendiri. Kejam dia tuh. Tapi itu takdir ya kan? Iya, takdir. Takdir akhirnya 4 sekawan booming. Lewat lika-liku laki-laki sampai sekarang. Alhamdulillah. Gak habis di gerus zaman. Nah, aku mengkutip dari kata-katanya Om Komar tuh, Om Komar bilang kalau grup 4 sekawan ini itu tuh kenapa bisa eksis sampai sekarang karena dia tuh mengikuti perkembangan zaman. Bener apa enggak sih Om? Ya sebetulnya seyogyanya ya seperti itu memang teman-teman. Ya tapi kan saya seorang Garut, jadi lebih baik saya segarutnya, ya kan? Ya ABG. Seyogyanya. Kalau saya orang mana? Aku orang Garut juga, aku Bandung. Oh Bandung, ya. Gini-gini saya OTG. Apa tuh OTG? Orang turunan Garut, bukan orang tanpa gejala. Orang turunan Garut. Ya seyogyanya kan begitu ya, segarutnya begitu. Siapapun, khususnya komedian, pelawak mengikuti perkembangan zaman. Yaitu dia lihat di mana kita main, di mana kita tampil. Saat ini pun, pada zaman ini pun kalau kita tampil kan lihat juga di mana siapa saja audiensnya ya. Betul. Sehingga kita sudah tahu, sudah mendeteksi siapa saja audiensnya, berarti bahan lawakannya harus komunikatif sesuai dengan face-nya, umurnya, iya, lingkungannya, misalkan kayak gitu. Kemudian yang mengikuti perkembangan zaman itu artinya ya semua teman-teman tahu lah ya bahwa zaman sekarang contohnya ya menteri 5 tahun yang lalu aja beda dengan menteri yang sekarang. Ya. Benar. 5 tahun yang lalu beda dengan 5 tahun yang sekarang. Handphone aja perkembangannya pesat. Beda. Nggak mungkin kita ngomongin Nokia pisang momennya zaman sekarang. Udah nggak lucu lagi ya kan. Kalau dulu top banget Nokia pisang. Tapi kalau itu dibawain di zaman sekarang kan nggak enak. Nggak enak. Harus ngomongin
handphone zaman sekarang ya kan, iPhone. Materinya ya. Ya umpamanya kan gitu ya kan. Ya mau nggak mau materinya nggak ngomongin Nokia pisang, tapi ngomongin soal yang ada sekarang yang ada nih. sekarang. Bener. Dan kelebihan di Empat Sekawan sebetulnya adalah kita ini udah kayak saudara. Masih silaturahmi Om sampai Nah, sekarang. jadi walau nggak ada kerjaan atau ada kerjaan kita suka ngumpul. Oh gitu. Jadi udah kayak saudara. Ngumpul itu tidak harus cari kerjaan, cuma makan doang, saling mengunjungi. Apalagi kalau ada acara mah ya. Gitu. Jadi kita berempat kumpul bukan karena cari uang. Uang itu nomor satu lah, ya kan begitu. Ya berarti emang bener, emang uang yang nomor satu. Aku jadi ngakak banget. Berarti itu tipsnya. Yang pertama harus survival, harus mengikuti perkembangan zaman juga. Ya survival mengikuti perkembangan zaman. Terus kedua, Dimana bumi dipijak di situ langit harus kita junjung. di mana bumi berpijak, honor nomor satu. Iya nih. Ya, Gitu kita kan ini bener. Jangan suka begitulah. Kayak P itu kalau ngomong suka sesuai dengan hati nurani ya. Terus kedua masih suka kumpul, harus dijaga. Benar kan menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan sehingga kalau kompak di bawah, kompak juga di panggung. Pelawak senior, siapa yang anaknya jadi pelawak? Penipu yang nggak bakal ditangkap polisi adalah Kang Sulap karena canda adalah merupakan pintu kebahagiaan.